Rp1 dan 75 sen sebagaimana dalam laporan hasil perhitungan kerugian negara nomor 32 LHP dan seterusnya tanggal 1 Oktober 2014 tentang laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengadaan alat kesehatan kedokteran umum puskesmas pada pemerintah Kota Tangerang Selatan TA 2002. Ketentuan sebenarnya tercantum dalam pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang 31 Undang-Undang Tipikor, maka sudah selayaknya kepada terdakwa dan juga pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh oleh dan dinikmati oleh terdakwa dari tindak pidana korupsi, yaitu total sejumlah Rp58.128.103.859. Namun oleh karena kami selaku penuntut umum juga mendakwakan tindak pidana pencucian uang terhadap diri terdakwa yang dibarengi juga dengan melakukan perampasan atas beberapa aset milik terdakwa yang juga diduga hasil dari tindak pidana korupsi atau tindak pidana asal sebenarnya telah kami dakwakan, maka terhadap kewajiban uang pengganti kepada terdakwa sebenarnya disebutkan dalam pasal 18 ayat 1 huruf B tersebut di atas tidak kami mintakan dalam surat tuntutan ini, dan karena kami anggap telah dikompensasikan dengan aset-aset milik terdakwa yang telah kami rampas dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang akan kami uraikan dan akan kami buktikan dalam surat tuntutan selanjutnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah terdapat hubungan sikap batin antara terdakwa dan perbuatannya yang tercermin dari perbuatan nyata yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam unsur-unsur pasal 13 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Ratu Atosiah yang menjabat gubernur Banten sekaligus dikatakan terdakwa dalam pengadaan alat kedokteran rumah sakit rujukan Provinsi Banten APBD 2012 dan APBDP 2012 telah merugikan keuangan negara sebesar Rp79.724.106.35. Sebagaimana dalam laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka perhitungan kerugian negara nomor 35 tanggal 31 Desember 2014. Atas kesalahan dalam melakukan tindak pidana sebagai didakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, bahwa dengan terpenuhinya dan terbuktinya seluruh syarat objektif dan syarat subjektif dari pasal-pasal yang didakwakan pada terdakwa, maka selayaknya terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana istimewa dengan perbuatannya. Analisa yuridis untuk dakwaan. Oleh karena dakwaan kumulatif kedua dalam perkara Ampo juga disusun secara alternatif yang terdiri dari dakwaan kumulatif kedua alternatif pertama melanggar pasal 3 dan perbedaan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang TPPU ialah pasal 3 mengatur tentang pelaku TPPU yang juga merupakan pelaku tindak pidana asal atau sekiranya dia pelaku penyerta atau yang bersangkutan mengetahui secara pasti tentang objek yang disamarkan. Sedangkan pasal 4 Undang-Undang TPPU sasarannya ditujukan terhadap seseorang yang bukan pelaku tindak pidana asal tetapi dia mengetahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kejahatan atau tindak pidana. Bahwa berdasarkan fakta yang telah bersidangan yang diperoleh dari keterangan alat bukti dari alat bukti keterangan saksi, ahli, surat bukti elektronik keterangan terdakwa dalam membuktikan terhadap terdakwa. Untuk dakwaan kedua ini adalah dakwaan kumulatif kedua alternatif pertama yang melanggar pasal 3. Berdasarkan putusan tersebut, unsur-unsur delik yang dapat dibutuhkan adalah setiap orang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas kekayaan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sesuai dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Dan ditambah dengan ketentuan pasal 65 ayat 1 KUHP tentang konkursus realis. Pada dalam rangka membuktikan dakwaan kumulatif kedua alternatif pertama tersebut di atas, lalu kami akan menganalisa secara yuridis dengan membahas fakta-fakta hukum yang telah terbukti di persidangan dari dalam unsur-unsur yakni sebagai berikut. Unsur setiap orang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dibuktikan di persidangan dapat disimpulkan sebagai berikut.
Pertama, bahwa terdakwa Tubagus Warga Alasowan telah membenarkan dites dengan ketentuan surat dakwaan. Dua, bahwa sebagian besar saksi yang diajukan persidangan dalam terdakwa, bahwa terdakwa mampu mengikuti persidangan dalam keadaan sehat dan jasmani dan rohani, bahwa terdakwa memahami apa yang didakwakan padanya dan mampu memberikan tanggapan selama atau bertanya kepada saksi yang diajukan di persidangan sehingga tidak terjadi error proporsional. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami berpendapat unsur sudah kurang telah dapat dibuktikan. Unsur kedua, unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, dan lain seterusnya, mengubah bentuk, menukarkan dan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan. Mengenai pengertian perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU tidak ada penjelasannya secara spesifik, namun dapat kita lihat berbagai pengertian ketika yang memberikan penjelasan berikut yang harus dibacakan keterangan ahli. Adapun frasa kata harta kekayaan dalam unsur pasal tersebut dijelaskan sebagai tercantum dalam pasal 1 angka 13 yakni semua benda bergerak atau benda tidak bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. Berpedoman pada pengertian tersebut unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang dilakukan oleh Wakil Pos yang merupakan pelaksana tugas Gubernur Banten sejak tanggal 10 Oktober 2005 dan menjabat sebagai Gubernur Provinsi Banten selama 2 periode, yakni 2007-2012 dan periode kedua 2012-2017. Terdakwa juga merupakan suami dari Airina Midiani, Wali Kota Tangerang Selatan selama 2 periode, yakni periode pertama 2010-2015 dan periode kedua 2016-2021. Fakta tersebut didukung oleh keterangan saksi antara lain Jaja Budi Suharja, Mama Jamasari, Dadang Bik, Ajat Derajat Ahmad Putra, Widodo Hadi, M. Soleh, Hudayat Teman Sinar Purwatala ini alat bukti surat serta keterangan terdakwa. Terdakwa sebagai pemilik beberapa perusahaan yang mengendalikan seluruh transaksi keuangan perusahaan-perusahaan tersebut yang pembukuan serta seluruh pengelolaan dipusatkan di kantor PT BPP Gedung DIS Jakarta Selatan. Adapun perusahaan-perusahaan milik terdakwa dan perusahaan terafiliasi yang berada di bawah kendali terdakwa antara lain perusahaan milik terdakwa yaitu PT BPP yang beralamat di kantor DIS lantai 12 Unit 5 Mega Kuningan yang ditunjuk oleh terdakwa sebagai direkturnya adalah Dadang Sumena. PT Buana Wardana Utama beralamat di Serang yang ditunjuk oleh terdakwa sebagai direktur adalah Yaya Rodia. CPT Putra Perdana Jaya atau PPJ beralamat di Serang yang ditunjuk oleh terdakwa adalah Muhammad Edwin Rahman. Afiliasi dengan terdakwa antara lain PT Marbago Duta Persada, Adka Mandiri, Palu Gas. Jangan lupa subscribe ya.